Apophis I, Hyksos, adalah salah satu raja paling terkenal dari dinasti Hyksos yang berkuasa di Mesir Utara selama periode menengah kedua, sekitar 1650 sampai 1550 sebelum Masehi. Hyksos adalah kelompok penguasa asing, kemungkinan besar berasal dari Asia Barat, yang menguasai sebagian Mesir dengan memanfaatkan kelemahan politik dan fragmentasi internal. Berikut adalah sejarah panjang Apophis Pimeimar dan perannya dalam periode ini. Nama Hyksos berasal dari istilah Mesir kuno Hekau Kasut, yang berarti penguasa negeri asing. Mereka diyakini berasal dari Levan, Suriah, Palestina modern, dan memasuki Mesir melalui Delta Nil, membawa inovasi seperti kereta perang dan senjata perunggu. Hyksos memerintah dari Avaris, Tel El Daba, di Delta Timur. Mereka mengendalikan Mesir Utara, sementara Mesir Selatan tetap di bawah kekuasaan para penguasa lokal dari Thebes. Nama asli Apophis adalah Apepi atau Ipepi. Dalam bahasa Yunani, ia dikenal sebagai Apophis. Ia mengklaim gelar Firaun dan berusaha mengadopsi tradisi Mesir untuk melegitimasi kekuasaannya. Apophis Abanani adalah salah satu penguasa Hyksos yang paling kuat dan bertahan lama. Memerintah sekitar akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-16 sebelum Masehi. Di bawah pemerintahannya, dinasti Hyksos mencapai puncak pengaruh di Mesir Utara. Meskipun asing, Apophis mengadopsi banyak aspek budaya Mesir, seperti menggunakan hieroglif dan memuja beberapa dewa Mesir, termasuk Set, yang ia anggap sebagai pelindungnya. Namun, ia juga mempertahankan elemen asing dalam pemerintahannya, yang mencerminkan asal-usul Hyksos. Salah satu ciri utama pemerintahan Apophis adalah ketegangan dengan penguasa Mesir Selatan dari Thebes, dinasti ke-19, yang berusaha untuk merebut kembali kekuasaan atas seluruh Mesir. Sebuah teks Mesir menceritakan kisah legendaris tentang permusuhan antara Apophis dan Sekenenretao, Raja Thebes. Dalam cerita ini, Apophis mengirim pesan kepada Sekenenre, meminta agar suara kuda Nil di dekat Thebes dihentikan karena mengganggu tidurnya di Avaris. Kisah ini mencerminkan ketegangan politik yang nyata antara kedua wilayah. Apophis mungkin terlibat dalam konflik langsung dengan Sekenenretao yang akhirnya gugur dalam pertempuran. Namun, penguasa-penguasa Thebes berikutnya, Kamose dan Ahmose I, melanjutkan perjuangan melawan Hyksos. Setelah kematian Apophis, dinasti Hyksos mengalami kemunduran. Raja Thebes, Ahmose I, berhasil mengusir Hyksos dari Avaris sekitar tahun 1550. Sebelum Masehi, mengakhiri kekuasaan mereka di Mesir dan memulai dinasti ke-18 serta periode kerajaan baru. Pemerintahan Apophis dianggap sebagai masa puncak Hyksos di Mesir, tetapi juga menandai awal konflik yang akhirnya mengakhiri dominasi mereka. Ia dikenang dalam sejarah Mesir sebagai penguasa asing yang terampil tetapi tidak disukai oleh Mesir Selatan. Hyksos, termasuk Apophis, memperkenalkan teknologi militer baru seperti kereta perang, busur komposit, dan senjata perunggu yang kemudian diadopsi oleh penguasa Mesir. Meskipun dianggap sebagai penakluk asing, Hyksos memainkan peran dalam pertukaran budaya antara Mesir dan Asia Barat, memperkaya peradaban Mesir dengan inovasi dan pengaruh baru. Konflik antara Apophis dan Thebes memicu kebangkitan nasionalisme Mesir, yang akhirnya mengarah pada pembentukan kerajaan baru dan kebangkitan Mesir sebagai kekuatan besar di dunia kuno. Apophis I adalah salah satu tokoh paling penting dalam dinasti Hyksos, yang kekuasaannya di Mesir Utara memunculkan inovasi dan ketegangan politik besar. Pemerintahannya mencerminkan puncak dominasi Hyksos di Mesir, tetapi juga menjadi awal dari perjuangan untuk membebaskan Mesir dari pengaruh asing. Konfliknya dengan Thebes
memberikan inspirasi bagi kebangkitan nasional Mesir dan berakhir dengan pengusiran Hyksos serta reunifikasi Mesir di bawah Ahmose I Melat. Kondisi Mesir selama masa pemerintahan Firaun Apophis I sekitar abad ke-19 hingga awal abad ke-14 sebelum Masehi sangat kompleks dan mencerminkan periode fragmentasi politik yang dikenal sebagai periode menengah kedua. Pada masa ini, Mesir terbagi antara kekuasaan Hyksos di utara, penguasa lokal di tengah, dan dinasti ke-19 di selatan, berbasis di Tebes. Berikut adalah gambaran kondisi Mesir pada masa pemerintahan Apophis Berapuh. Apophis Bambas adalah salah satu penguasa terkuat dari dinasti Hyksos yang memerintah dari kota Avaris, Tel El Daba, di wilayah Delta Nil. Hyksos menguasai Mesir Utara dan mengontrol rute perdagangan utama di kawasan tersebut. Mereka menguasai wilayah strategis Delta dan menggunakan teknologi militer seperti kereta perang dan senjata perunggu untuk memperkuat dominasi mereka. Mesir Selatan berada di bawah kendali dinasti ke-17 di Tebes. Meskipun memiliki kekuasaan yang lebih kecil dibandingkan Hyksos, para penguasa Tebes terus mempertahankan kemerdekaan dan menjadi pusat perlawanan terhadap Hyksos. Konflik antara Tebes dan Hyksos meningkat selama masa pemerintahan Apophis pertama, dengan raja-raja Tebes seperti Sekenenretao dan Kamose berusaha mengusir Hyksos dari Mesir. Wilayah antara Delta dan Tebes seringkali menjadi zona penyangga yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh salah satu pihak, menciptakan ketidakstabilan politik dan konflik yang berulang. Hyksos membawa elemen budaya dan teknologi asing ke Mesir, termasuk kereta perang, busur komposit, dan teknik bangunan. Mereka juga memperkenalkan praktik administrasi yang berasal dari Asia Barat. Penduduk lokal Mesir di wilayah Hyksos mungkin mengalami tekanan, tetapi banyak di antara mereka yang beradaptasi dengan pemerintahan baru dan bahkan bekerja dalam struktur administrasi Hyksos. Di selatan, penguasa Tebes dan masyarakatnya memandang Hyksos sebagai penguasa asing yang tidak sah. Hal ini memicu semangat nasionalisme dan perlawanan yang akhirnya mengarah pada reunifikasi Mesir. Apophis Mirah menguasai pusat-pusat perdagangan utama di Delta Nil, termasuk akses ke Laut Mediterania dan jalur perdagangan darat ke Levant. Ini memberikan Hyksos keunggulan ekonomi yang signifikan. Hyksos memperdagangkan barang-barang seperti perunggu, kayu cedar, dan barang-barang mewah lainnya, yang membantu memperkuat kekuasaan mereka. Ekonomi Mesir Selatan lebih bergantung pada pertanian di sepanjang Sungai Nil. Meski demikian, penguasa Tebes terus berusaha mengembangkan kekuatan ekonomi mereka untuk mendukung perang melawan Hyksos. Hyksos memperkenalkan kereta perang yang ringan dan efektif, busur komposit, serta senjata perunggu, yang memberikan keunggulan militer mereka dibandingkan kekuatan lokal Mesir. Apophis Mari memanfaatkan teknologi ini untuk memperkuat pertahanan di wilayah utara dan menghadapi ancaman dari Tebes di selatan. Mesir Selatan, meskipun kurang berkembang secara teknologi, mulai mempelajari dan mengadopsi teknologi militer Hyksos. Ini terbukti dalam kampanye Kamose dan Ahmose I yang menggunakan kereta perang untuk melawan dan mengalahkan Hyksos di kemudian hari. Apophis Mim'am mengadopsi beberapa elemen budaya Mesir untuk memperkuat legitimasinya sebagai penguasa. Ia memuja dewa Mesir seperti Set, yang ia anggap sebagai pelindungnya. Set mungkin diasosiasikan dengan dewa badai dari tradisi Asia Barat. Meskipun begitu, kehadiran Hyksos membawa pengaruh budaya asing yang jelas, termasuk tradisi dan gaya seni dari Levant. Di Tebes, kebencian terhadap Hyksos tidak hanya bersifat politik, tetapi juga budaya. Mereka melihat Hyksos sebagai pelanggar tradisi Mesir kuno. Konflik antara Hyksos dan Tebes
meningkat selama masa pemerintahan Apophis pertama. Kisah legendaris seperti perselisihan Apophis dan Sekenenre menunjukkan ketegangan antara kedua belah pihak. Sekenenre tahu kemungkinan tewas dalam pertempuran melawan Hyksos, dan konflik ini dilanjutkan oleh penggantinya, Kamose. Meskipun Apophis Basru adalah penguasa yang kuat, tekanan dari Tebes mulai melemahkan kendali Hyksos di Mesir Utara. Setelah kematian Apophis, kekuasaan Hyksos semakin terancam, hingga akhirnya mereka diusir oleh Ahmose-Bri sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Kondisi Mesir pada masa Apophis pertama ditandai oleh fragmentasi politik, ketegangan sosial, dan konflik militer. Sementara Hyksos di bawah Apophis menguasai Mesir Utara dengan teknologi maju dan kontrol perdagangan. Penguasa Tebes di selatan terus berjuang untuk memulihkan kendali atas seluruh Mesir. Pemerintahan Apophis mencerminkan puncak kekuasaan Hyksos, tetapi juga menjadi awal dari perjuangan yang akhirnya mengakhiri dominasi mereka dan memulai reunifikasi Mesir di bawah dinasti ke-18. Peperangan pada masa Firaun Apophis, satu dari Hyksos, merupakan bagian penting dari konflik antara kekuasaan Hyksos di Mesir Utara dan dinasti ke-17 yang berpusat di Tebes di Mesir Selatan. Meskipun catatan sejarah tentang peperangan Apophis Pamimamari tidak lengkap dan seringkali bersifat legendaris, beberapa peristiwa utama dapat disusun berdasarkan bukti arkeologis dan teks-teks Mesir kuno. Apophis Mamre adalah salah satu penguasa paling kuat dari Hyksos yang memerintah Mesir Utara dari ibu kota mereka di Avaris, Tel el-Daba. Hyksos menguasai wilayah Delta Nil dan bagian tengah Mesir, sementara dinasti ke-17 yang dipimpin oleh para penguasa lokal menguasai Mesir Selatan dari Tebes. Konflik antara Hyksos dan Tebes tidak hanya berakar pada persaingan politik, tetapi juga pada semangat nasionalisme Mesir Selatan yang menolak dominasi penguasa asing. Salah satu kisah terkenal yang terkait dengan peperangan pada masa Apophis adalah Quarrel of Apophis and Sekenenretao, perselisihan antara Apophis dan Sekenenretao. Kisah ini, meskipun mungkin bersifat alegoris, menggambarkan ketegangan yang mendalam antara kedua kekuatan. Apophis mengirim pesan kepada Sekenenretao, Raja Tebes, yang mengeluhkan bahwa suara kuda Nil di dekat Tebes mengganggu tidurnya di Avaris. Permintaan ini dianggap sebagai penghinaan, karena jarak antara Tebes dan Avaris sangat jauh. Kisah ini mencerminkan permusuhan dan upaya Apophis untuk merendahkan penguasa Tebes secara simbolis. Permusuhan ini kemungkinan besar mencerminkan eskalasi konflik militer antara Apophis dan Sekenenretao, meskipun catatan langsung tentang pertempuran di masa ini tidak lengkap. Mumi Sekenenretao menunjukkan bahwa ia meninggal dengan luka serius di kepala, kemungkinan akibat pertempuran langsung melawan pasukan Hyksos. Hal ini menunjukkan bahwa perang antara Tebes dan Hyksos telah meningkat menjadi konflik fisik selama pemerintahan Apophis pertama. Kematian Sekenenretao tidak mengakhiri konflik, karena perjuangan melawan Hyksos dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu Kamose dan Ahmose-An. Pasukan Hyksos, termasuk yang dipimpin oleh Apophis, memiliki keunggulan teknologi militer, seperti kereta perang yang cepat dan senjata perunggu, yang belum umum di Mesir Selatan. Keunggulan ini memungkinkan Hyksos untuk mempertahankan dominasi mereka di Mesir Utara untuk waktu yang cukup lama. Apophis memusatkan kekuatannya di Delta Nil, terutama di Avaris yang diperkuat dengan benteng dan pertahanan yang kuat. Wilayah Delta sangat strategis karena menjadi pintu gerbang menuju Laut Mediterania dan Levant. Selama akhir masa pemerintahan Apophis atau segera setelah kematiannya, Kamose, Raja Tebes, memulai serangan militer besar-besaran melawan Hyksos. Kamose berhasil menyerang hingga wilayah utara, menghancurkan banyak kapal
dan benteng Hyksos. Ia juga memutus jalur pasokan antara Avaris dan sekutu Hyksos di Levant. Serangan ini melemahkan posisi Hyksos dan mempersiapkan jalan bagi Ahmose I untuk mengusir mereka sepenuhnya. Tidak ada catatan pasti tentang bagaimana pemerintahan Apophis I berakhir, tetapi setelah kematiannya, kekuasaan Hyksos mulai mengalami kemunduran. Dinasti ke-17 di Thebes di bawah Kamose dan Ahmose I terus memperkuat militer mereka dan akhirnya berhasil mengusir Hyksos dari Mesir. Peperangan selama masa Apophis I merupakan bagian penting dari perjuangan panjang antara Hyksos dan penguasa Tebes. Konflik ini mencerminkan pertarungan antara dominasi asing dan semangat nasionalisme Mesir. Meskipun Apophis berhasil mempertahankan kekuasaannya di Mesir Utara untuk waktu yang lama, perlawanan dari Tebes yang dipimpin oleh Sekenenretao, Kamose, dan akhirnya Ahmose I pada akhirnya mengakhiri dominasi Hyksos dan mempersatukan Mesir di bawah dinasti ke-18. Kematian Fir'aun Apophis I dan warisannya adalah topik yang menarik tetapi masih diselimuti misteri karena kurangnya catatan sejarah langsung. Meski demikian, ada beberapa informasi yang dapat disusun berdasarkan bukti arkeologis, tradisi lisan, dan interpretasi modern. Berikut adalah ulasan tentang kematian Apophis I dan dampak dari pemerintahannya. Tidak ada catatan langsung atau definitif tentang bagaimana dan kapan Apophis Imas meninggal. Mumi atau makamnya belum ditemukan secara meyakinkan. Namun, berdasarkan kronologi konflik antara Hyksos dan Tebes, kemungkinan besar kematiannya terjadi pada akhir pemerintahannya, mungkin dalam suasana ketegangan militer. Beberapa teori menyebutkan bahwa Apophis mungkin meninggal secara alami karena ia memerintah cukup lama. Teori lain menunjukkan bahwa ia mungkin gugur dalam konflik atau selama serangan yang dipimpin oleh penguasa Tebes, Kamose. Namun, tidak ada bukti langsung yang mendukung klaim ini. Setelah kematiannya, ia digantikan oleh penguasa Hyksos lainnya seperti Hamudi, yang merupakan raja terakhir dari dinasti Hyksos. Hal ini menunjukkan bahwa kendali Hyksos mulai melemah setelah kematian Apophis. Apophis I meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah Mesir, baik dari sisi pemerintahan Hyksos maupun pengaruhnya terhadap perkembangan Mesir di masa depan. Apophis I dianggap sebagai salah satu penguasa paling kuat dari dinasti Hyksos. Di bawah pemerintahannya, Hyksos mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di Mesir Utara, menjadikan Avaris sebagai pusat politik dan ekonomi yang maju. Ia menggunakan teknologi militer seperti kereta perang, busur komposit, dan senjata perunggu untuk memperkuat kekuasaan Hyksos. Apophis mengadopsi elemen-elemen budaya Mesir seperti penggunaan hieroglif dan struktur administrasi lokal untuk melegitimasi kekuasaannya. Namun, ia tetap mempertahankan beberapa tradisi Levant, mencerminkan asal-usul asing Hyksos. Konfliknya dengan penguasa Tebes, terutama Sekenenretao dan Kamose, memulai proses yang akhirnya menggulingkan dinasti Hyksos dari Mesir. Perlawanan terhadap Apophis menginspirasi penguasa Tebes berikutnya, seperti Ahmose I, untuk bersatu dan mengusir Hyksos sepenuhnya. Hyksos memperkenalkan teknologi yang kemudian diadopsi oleh Mesir, termasuk kereta perang dan senjata perunggu. Teknologi ini memberikan keunggulan bagi dinasti ke-18 setelah reunifikasi Mesir. Strategi militer Hyksos yang digunakan selama pemerintahan Apophis memberikan pelajaran penting bagi Mesir, yang memanfaatkannya untuk memperluas kekuasaan mereka selama periode kerajaan baru. Apophis memuja Dewa Set, yang diasosiasikan dengan badai dan kekacauan, tetapi juga dianggap sebagai pelindung Hyksos.
pemujaan Set tetap menjadi elemen penting dalam budaya Mesir setelah Hyksos diusir. Keberadaan Hyksos juga memperkenalkan elemen budaya asing ke Mesir, termasuk pengaruh Levant dalam seni, arsitektur, dan agama. Meskipun Apophis memperkuat Hyksos, konflik yang dimulainya dengan Thebes menjadi katalisator untuk penyatuan kembali Mesir di bawah Ahmose Primas dari dinasti ke-18. Ahmose mengusir Hyksos, merebut Avaris, dan memulai periode kerajaan baru, era kejayaan Mesir. Perlawanan terhadap Hyksos yang dimulai pada masa Apophis memicu semangat nasionalisme di Mesir Selatan. Penguasa Thebes menggunakan sentimen ini untuk menggalang dukungan dalam perjuangan melawan kekuasaan asing. Keberadaan Hyksos dan pemerintahan Apophis menunjukkan keterlibatan Mesir dalam jaringan perdagangan dan budaya internasional. Setelah kejatuhan Hyksos, Mesir menjadi lebih aktif dalam hubungan internasional, termasuk dengan Levant dan Mesopotamia. Kematian Apophis Berembaras menandai awal dari kemunduran kekuasaan Hyksos di Mesir. Meskipun pemerintahannya memperkuat posisi Hyksos di utara, konflik dengan Thebes memulai proses reunifikasi Mesir yang akhirnya menggulingkan dinasti Hyksos. Warisan Apophis termasuk pengaruhnya terhadap inovasi militer, strategi perang, dan budaya Mesir yang tetap relevan bahkan setelah Hyksos tidak lagi berkuasa.